Apa jadinya kalau sepak bola sebuah negara sudah disuntik dana ratusan miliar, tapi justru muncul keluhan? Juara tapi hadiahnya bahkan belum kelihatan Rp1.000. Apa jadinya kalau federasi sibuk bersalaman dengan FIFA, CFA, hingga FA Australia, tapi di dalam negeri, drawing liga malah bikin publik curiga karena bola undian diambil dari bawah meja. Sementara itu, sorak-sorai timnas makin lantang. Dari Garuda Muda yang bikin sejarah sampai timnas senior yang terus melaju. Semua tampak megah, semua tampak menjanjikan. Tapi tunggu dulu, di balik itu semua ada yang tak banyak dibicarakan. Dana jumbo sudah mengalir, prestasi mulai datang satu persatu. Tapi benarkah semuanya sudah sejalan? Atau jangan-jangan ini baru permukaan saja? Tetap di video ini, karena kita akan kupas tuntas sisi lain dari sepak bola Indonesia di balik kejayaan timnas. Rp199 miliar, itu bukan angka kecil. Itulah jumlah dana yang dikucurkan pemerintah Indonesia ke PSSI tahun ini. Jumlah terbesar dibandingkan federasi olahraga lain. Bantuan terbesar tentunya PSSI. Ini mendapatkan bantuan sebesar 199 miliar, hampir 200 miliar lah. Ya, pemerintah memang nggak main-main. Targetnya jelas, Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Dan bukan cuma itu, Timnas U17 juga bersiap ke Piala Dunia U17 di Qatar. Timnas U23 akan bertarung di dua ajang penting, kualifikasi Piala Asia U23 di bulan September dan SEA Games Thailand di akhir tahun nanti. Beban besar, maka kebutuhan dana pun besar. Tapi pemerintah bukan satu-satunya sumber. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa dari pihak swasta, PSSI berhasil menggalang dana tambahan sebesar Rp450 miliar. Terima kasih dari Pak Presiden, Pak Dito yang terus mendukung, itu kurang lebih hampir 200 miliar. Dan kami sendiri juga mengumpulkan dana secara tertentu dari pihak swasta yang hampir menyentuh 450. Dan ini yang kita juga sampaikan, tentu sejalan dengan prestasinya sendiri. Jadi bukan hanya dananya, tapi prestasinya pun juga ada, kata Pak Erick dikutip dari Okezone. Artinya total dana yang dikelola PSSI tahun ini nyaris Rp650 miliar. Dan semuanya diklaim akan digunakan untuk pembangunan, pembinaan, dan prestasi. Tapi di sini dengan dana sebesar itu, apakah semuanya benar-benar terasa sampai ke bawah? Atau ada yang masih belum tersentuh? Harus diakui, prestasi timnas Indonesia sedang menanjak. Dan inilah salah satu alasan anggaran yang disuntikan pemerintah ke PSSI lebih banyak dari cabur yang lain. Pemerintah memberikan dukungan kepada PSSI untuk program pembinaan tim nasional dari kelompok usia U17 hingga senior, dengan tentunya target utama lolos ke Piala Dunia pada masing-masing level, di mana untuk U17 sudah lolos. Terima kasih PSSI. Ya, dari kelompok usia muda sampai senior, satu persatu mulai menunjukkan taringnya di kancah Asia. Timnas U17 mereka bikin kejutan besar, menumbangkan Korea Selatan, menggulung Yaman, dan menyapu bersih fase grup. Walaupun akhirnya tersingkir di perempat final setelah dibantai Korea Utara. Tapi Garuda Muda tetap mencatatkan sejarah, lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Untuk pertama kalinya, bukan karena jadi tuan rumah. Satu-satunya dari Asia Tenggara, satu kebanggaan yang layak diangkat tinggi-tinggi. Lanjut ke Timnas U20, meskipun gagal melaju ke fase grup Piala Asia U20 di China, evaluasi dan regenerasi tetap berjalan. Timnas U23 pun sedang disiapkan menuju dua ajang penting, kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Dan yang paling disorot tentu saja Timnas Senior. Saat ini menempati peringkat keempat grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 9 poin, Indonesia cuma terpaut 1 angka dari Arab Saudi di posisi ketiga dan 4 poin dari Australia di peringkat kedua.
Masih terbuka peluang ke Piala Dunia minimal lewat babak keempat. Semua ini membuktikan satu hal, transformasi PSSI di bawah Erick Thohir memang sudah mulai membuahkan hasil. Tapi sekali lagi, pertanyaan besarnya masih sama, apakah semua lapisan sudah merasakan dampaknya? Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears. Sementara para pemain berjuang di lapangan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sibuk di luar negeri, mengangkat sepak bola Indonesia ke level dunia. Dalam Kongres AFC ke-35 di Kuala Lumpur, jejak langkah Pak Erick terus terlihat di berbagai pertemuan penting. Pertama, ia bertemu dengan Sekjen FIFA, Matthias Grafstrom, bahas soal perkembangan program usia muda Indonesia. FIFA mengapresiasi terutama karena timnas U17 lolos ke Piala Dunia lewat jalur kompetisi, bukan undangan. Bersama Korea Selatan, Pak Erick memberikan ucapan selamat kepada Chung Mong-gyu, Presiden KFA yang sudah 12 tahun memimpin. Sosok yang membawa Korea langganan Piala Dunia dan hat-trick juara Asian Games. Dengan Jepang, kerjasama PSSI dengan JFA terus diperkuat. Fokusnya peningkatan kualitas wasit, benchmarking liga, dan pengembangan timnas putri. Lalu Pak Erick bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Qatar atau QFA. Disambut hangat karena Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 yang akan digelar di sana. Bahkan dengan CEO FA Australia, Pak Erick membuka peluang kerjasama menjadi tuan rumah bersama untuk event internasional masa depan. Lalu terakhir, Pak Erick juga mengajak perwakilan FIFA langsung datang ke Stadion Gelora Bung Karno, nonton bareng laga Persija versus Persebaya sambil menunjukkan wajah baru Liga 1 Indonesia. Semua ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia makin diperhitungkan, tapi diplomasi internasional saja belum cukup. Karena seperti yang akan kita lihat di bagian berikutnya, ternyata masih ada masalah besar yang belum selesai di dalam negeri. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be. Ya, di luar negeri sepak bola Indonesia disambut hangat, diterima FIFA, dipeluk JFA, dihargai Qatar dan Korea. Tapi bagaimana kabar dari dalam negeri? Di saat para elit sibuk membahas media rights dan kerjasama internasional, dan pernyataan salah satu exco PSSI yang mengklaim keberhasilan Garuda Muda saat ini adalah hasil dari buah pembinaan usia muda, kompetisi EPA, dan pembinaan klub, ada sebuah unggahan yang mengusik perasaan banyak pecinta sepak bola. PSM Makassar U18 baru saja menjadi juara EPA Liga 1 U18 musim 2024-2025. Seharusnya euforia, seharusnya ada bonus, seharusnya ada penghargaan, tapi yang muncul malah kekecewaan. Salah satu staf tim menulis di Instagram dengan nada getir, total hadiah 250 juta, sampai sekarang belum kelihatan biar Rp1.000. Kata-katanya jujur, pahit tapi nyata. Kini postingan itu sudah dihapus, tapi bukan berarti hilang, karena publik terlanjur tahu bahwa ada juara muda yang belum merasa dihargai. Di saat dana ratusan miliar disebut sudah mengalir ke PSSI, di saat sponsor swasta digembar-gemborkan mencapai 450 miliar, tapi hadiah untuk juara EPA Liga 1 saja masih belum jelas kabarnya. Ini bukan soal uang semata, ini soal apresiasi terhadap kerja keras pemain muda, yang latihan pagi siang sore, yang bertanding demi bench di dada, tapi pulang dengan tangan kosong. Masalah hadiah mungkin bisa dianggap teknis, tapi kalau bicara soal integritas kompetisi, itu bukan hal kecil. Baru-baru ini Liga 4, kompetisi kasta terbawah sepak bola nasional, jadi sorotan. Sebuah video viral di media sosial menunjukkan proses drawing group yang mencurigakan. Kertas undian diambil dari bawah meja. Tidak terlihat dilipat, tulisan di kertas tidak terbaca jelas di kamera. Netizen langsung gaduh, banyak yang menilai ini bukan sekedar kelalaian teknis, tapi bisa mencederai fair play. Manajer PSHW, Agus Ferianto pun angkat suara. Ini nggak cukup diulang, harus diusut tuntas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon cepat. Drawing diulang. Kali ini dilakukan oleh exco PSSI Muhammad dengan bola undian dibuka di atas meja.
disaksikan 3 perwakilan klub dan Asprof. Tapi lagi-lagi kecurigaan muncul. Siaran live proses pengundian tiba-tiba terputus saat penentuan grup E sampai P. PSSI pun memberikan klarifikasi lewat Exco Arya Sinulinga. Bahwa ada ketika di live kan itu ada freeze, jadi ada masalah gangguan teknis internet yang terjadi. Tapi kami tadi memastikan bahwa kamera yang sama untuk live dengan kamera yang merekam itulah yang kami ambil dan kita lihat, dan itu yang sekarang kita buat di YouTube-nya PSSI. Jadi bukan dia diedit ya, dia bersih seperti itu. Dan tadi kami cek juga, dan kali ini ada saksi. Ada dari sekretaris Asprof DKI Jakarta, ada dari klub yang ikut Liga 4 dari Banten, dan dari Depok. Ini yang ikut juga, ada 3 saksi di sana, dan mereka melihat semua bola-bola yang ada, mengecek semua. Setelah itu proses dilakukan. Tapi tetap saja, kesan bahwa ada yang tidak beres masih tertinggal di benak publik. Ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang rasa percaya. Karena bagaimana mungkin kita mau bicara soal Piala Dunia, kalau di kasta terbawah saja keadilan kompetisi masih dipertanyakan. Ini adalah salah satu 2 contoh yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin masih banyak lagi permasalahan liga kita yang belum terekspos publik luas. Mulai dari gaji yang belum dibayarkan atau nunggak, hingga para pemain profesional yang tidak mendapatkan makan di mes. Mungkin kalian bisa tambahkan di kolom komentar supaya PSSI tahu apa yang sedang terjadi di liga kita saat ini. Ya, kita semua bangga melihat Garuda Muda terbang tinggi, melihat bendera merah putih berkibar di pentas Asia dan dunia. Kita juga tahu PSSI di bawah Erick Thohir sudah melangkah ke arah yang benar. Diplomasi internasionalnya aktif, dana pembangunan sudah digelontorkan, struktur sepak bola mulai dibenahi. Tapi di balik semua itu, transparansi dan keadilan tetap harus dijaga. Karena sepak bola Indonesia tidak hanya hidup di stadion-stadion megah, tapi juga tumbuh dari lapangan kecil, dari liga kasta bawah, dari peluh pemain muda yang kadang hanya berharap satu hal sederhana dihargai. Hadiah macet, drawing curiga, suara-suara kecewa. Jangan dianggap angin lalu, karena suara-suara itulah yang menjaga sepak bola tetap waras. Kalau Indonesia ingin benar-benar menuju Piala Dunia, maka jangan hanya mimpi di lapisan atas, tapi bangun pondasi dari bawah dan pastikan semuanya berjalan sejalan. Ini bukan soal menyalahkan, tapi soal mengingatkan agar semua langkah besar yang sudah dimulai tidak terhenti hanya karena kita lupa melihat ke belakang. Through unity.